Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Kiranya damai sejahtera, sukacita dan berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan saudara. Pagi hari ini bersama saya Pendeta Niwayan Budi Kerti, kita akan bersama-sama berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas. Mari kita berdoa. Bapa, pagi hari ini kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Jika kami masih ada sampai saat ini, semua itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan di hari ini. Kami boleh berkarya dan menikmati kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Berikan kepada kami hati yang taat dan setia melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Kita membaca bersama-sama. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudara-saudara, judul renungan kita pagi hari ini, awasilah dirimu. Saudara-saudara, Timotius adalah anak rohani dari Rasul Paulus. Timotius yang pada waktu itu masih sangat muda, tetapi sudah melayani dan mengembalakan jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Ada dua nasihat penting yang Rasul Paulus berikan kepada Timotius. Yang pertama, saudara-saudara, dikatakan awasilah dirimu. Saudara, Rasul Paulus tidak ingin Timotius hanya fokus kepada kesuksesan dalam pelayanan, tetapi Rasul Paulus ingin supaya Timotius juga memperhatikan kualitas hidupnya, kualitas imannya. Karena apa, saudara-saudara? Karena kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang berkarakter, berintegritas akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena teladan hidup yang baik dan benar sesungguhnya itu adalah khotbah yang hidup, yang akan sangat memberkati, bahkan dapat mengubah kehidupan seseorang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kepada kita, siapapun kita, jangan kita hanya fokus kepada keberhasilan, fokus untuk mencapai dan meraih kesuksesan dengan cara bagaimana caranya kita mengalahkan pesaing kita. Jangan kita hanya fokus dengan hal itu, tetapi kita juga harus fokus kepada diri kita. Kita juga harus meningkatkan kualitas hidup kita, kehidupan karakter kita, karena itu juga sangat mempengaruhi keberhasilan kita ke depannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nasihat kedua yang diberikan oleh Rasul Paulus yaitu supaya Timotius mengawasi ajarannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, artinya Rasul Paulus tidak ingin Timotius ketika menyampaikan firman Tuhan yang disampaikan itu adalah ajaran yang sesat. Rasul Paulus tidak ingin ketika Timotius menyampaikan firman Tuhan, Timotius tidak berani menyatakan kebenaran. Rasul Paulus tidak ingin ketika Timotius menyampaikan pengajarannya, Timotius mengajarkan hal yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu dalam hal ini Rasul Paulus juga mau supaya Timotius terus belajar dan terus belajar, supaya Timotius juga menjadi pelayan Tuhan yang berintegritas dan juga yang cerdas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya kita memperhatikan kualitas hidup kita, memperhatikan setiap apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita ucapkan, khususnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Marilah kita juga terus melatih kehidupan kita. Marilah kita juga memperhatikan
dan mengawasi ajaran kita. Jangan sampai kita mengajarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan dan yang dapat membuat jemaat menjadi bingung, bahkan mati secara rohani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini akan memotivasi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan terus belajar, bukan hanya fokus dengan hal-hal yang ada di luar, tapi memperhatikan keadaan kita, diri kita, supaya kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas, karena kualitas itu juga menentukan sebuah keberhasilan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan menolong kami supaya kami dapat melakukan dengan setia di dalam hidup kami. Tolonglah kami Tuhan supaya kami terus dapat melatih kehidupan kami, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GKO Salafidi Sentani dan juga saudara-saudara kami yang sudah dengan setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kami hari ini, memberkati apa yang kami kerjakan dan usahakan, memberkati kehidupan rumah tangga kami, kehidupan sanak saudara kami, keluarga kami, dan juga sahabat-sahabat kami. Jika ada di antara kami yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan. Yang lemah imannya, kiranya Tuhan akan menguatkan. Yang berulang tahun, Tuhan tambahkan dengan panjang umur, damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapa, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Doa kami ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat, dan percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati.